Bagaimana mungkin peternak itu bisa kemudian maju dan berkembang ketika baru mempunyai populasi sedikit saja sudah dijadikan sebagai penghasilan utama? Ini tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Pikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta membahas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman dan sobat semua, memang betul dan tidak salah, sebetulnya usaha peternakan entok itu bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama, alias bisa kita jadikan sebagai pengganti daripada pekerjaan pokok kita. Yang mana ketika kita sudah muak dengan pekerjaan kita, sudah bosan dengan kita bekerja diatur sama orang, disuruh-suruh sama orang, ya tidak bebas kesana kemari dengan penghasilan yang hanya itu saja, dan mungkin dianggapnya masa depannya sepertinya suram. Sebetulnya usaha peternakan entok itu bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama, ya. Ingat, bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama sebatas atau dengan ketentuan, teman-teman, dengan ketentuan kita harus memiliki populasi yang banyak. Nah, masalahnya setelah saya menerima sharing dari teman-teman pemula ini banyak yang mengundurkan diri dari kancah usaha peternakan entok, yang disebabkan karena mereka salah dalam spekulasi. Kenapa saya katakan salah? Ada salah satu sahabat kita pemula yang curhat, teman-teman, yang mana isi daripada curhatan tersebut adalah tentang keluhan, teman-teman, yaitu keluhan tentang apa yang sudah terjadi. Jadi beliau ini, ya singkat ceritanya, meninggalkan atau resign dari pekerjaannya hanya demi beternak entok, dengan harapan dengan beliau ini meninggalkan pekerjaan pokoknya, maka dari usaha peternakan entok yang akan dikelolanya itu nanti hasilnya akan bisa melebihi gaji pokoknya. Tetapi pada faktanya justru malah bertolak belakang. Jangankan bisa melebihi gaji pokoknya, bisa setara saja menurut beliau nih, itu sudah syukur banget, ya. Nah, setelah saya selidiki, ternyata memang beliau ini sangat-sangat keliru, teman-teman, sangat-sangat keliru. Bagaimana mungkin hanya beternak entok dengan populasi yang 50 ekor indukan, kita sudah berani spekulasi untuk meninggalkan pekerjaan pokok kita dan langsung menjadikan usaha peternakan entoknya itu menjadi pekerjaan atau pengganti pekerjaan pokok. Dan itu kalau menurut saya sangat mustahil, teman-teman, sangat mustahil. Ini berdasarkan pengalaman saya, ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya. Untuk itu buat beliau ini terus terang saja, ini adalah salah satu contoh spekulasi yang salah, spekulasi yang keliru, spekulasi yang terlalu terburu-buru hanya karena menuruti nafsu, teman-teman. Jadi hidup itu tidak boleh kata orang, teman-teman. Kata orang usaha ternak entok itu enak, kata orang usaha peternakan entok itu bisa kaya raya, dan kata orang usaha peternakan entok itu menjanjikan. Ya memang betul, tapi bukan berarti tanpa syarat, teman-teman, ya. Tetap harus melalui syarat-syarat yang harus kita ikuti, syarat-syarat yang harus kita selesaikan. Karena bisa saja dengan teman-teman itu melihat, wah, usaha peternakan entok Bang Rusky sepertinya sangat maju pesat, ya. Nah, seperti yang kita lihat, sampai kandang pembesarannya aja ini sudah dibikin baru lagi, bahkan tidak hanya 1 unit, ya, ada langsung 3 unit. Nah, secara kebetulan memang ini supaya saya mencontohkan, supaya nanti teman-teman termotivasi bahwa saya berani membuat kandang pembesaran lagi yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu lebih dari 3 unit ini, ya karena memang sudah saya perhitungkan, teman-teman, ya. Karena populasi DOE yang akan dipanen itu nanti akan membludak, karena memang saya niatnya untuk menambah populasi. Dan teman-teman pemula itu tidak boleh hanya melihat kondisi saya yang sekarang, ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga harus melihat kondisi saya ketika berjuang dulu, yang sama-sama pemula, ya.
Jadi spekulasi saya dulu itu tidak langsung meninggalkan pekerjaan pokok saya teman-teman ya, tapi menjadikan usaha peternakan entok itu sementara ini untuk usaha sampingan, yang mana nanti ketika kita tekuni, kita geluti dengan baik, kita komitmen, pada akhirnya usaha ternak entok ini pasti akan bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama. Nah, kemudian syarat-syarat yang harus kita penuhi kira-kira apa? Syaratnya ketika kita menghendaki usaha peternakan entok kita ini kita jadikan sebagai penghasilan utama, populasinya setidaknya kita harus memiliki 300 ekor teman-teman. 300 ekor. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena kalau cuma 50 ekor, 100 ekor kita belum cukup ya. Belum bisa usaha ternak entok ini bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama, karena belum cukup. Hasil dari 100 ekor itu belum cukup mengimbangi gaji pokok kita ya. Sementara kalau kita sudah terlanjur keluar dari pekerjaan ya, maka tentu saja kita kan pasti akan fokus kepada usaha yang menggantikannya, yaitu apa? Yaitu usaha ternak entok. Jadi kalau hasilnya di bawah gaji pokok kita ya, itu rasa-rasanya percuma ya. Nah, maka dari itu teman-teman, setidaknya hasil yang kita dapat dari usaha peternakan entok kita ini setara dengan gaji pokok kita, itu minimal ya. Ya kalau masalah target ya kita memang harus lebih banyak dari gaji pokok kita ya teman-teman. Nah 300 ekor itu syarat wajib yang kita penuhi yang pertama sekali teman-teman dan sobat semua. Jadi kalau di bawah itu gak usah dulu teman-teman, tapi jadikan usaha peternakan entok itu sebagai usaha sampingan terlebih dahulu. Dan kemudian yang kedua ya, yang kedua yang bisa untuk menjadikan usaha peternakan entok ini supaya bisa jadi pengganti pekerjaan pokok, yaitu kita sebaiknya menguasai terlebih dulu teman-teman ya, menguasai terlebih dahulu. Jadi kalau tanpa kita menguasai seluk-beluk tentang ilmu perentokan ya, maka ditakutkan nanti teman-teman justru malah jeblok, artinya itu tumpur besar. Karena kalau ketika kita memiliki modal yang besar, meskipun kita berani spekulasi untuk meninggalkan pekerjaan karena memiliki modal yang besar, langsung membeli 300 indukan misalnya, tanpa pengetahuan yang luas tentang ilmu perentokan, itu pun tetap akan percuma ya. Itu pun tetap akan percuma teman-teman, karena ilmu perentokan ini banyak sekali, tidak ada habisnya teman-teman. Terutama adalah ketika kita menggunakan sistem pembibitan. Jadi banyak metode, banyak cara, banyak langkah, banyak trik, banyak strategi bagaimana supaya indukan entok ini bisa menghasilkan anak entok untuk kita jual ya. Kita hanya akan fokus ke situ kalau untuk pembibitan teman-teman. Jadi berbeda dengan pembesaran. Kalau pembesaran lebih mudah, lebih simpel ya. Nah kemudian syarat berikutnya teman-teman dan sahabat semua, setelah kita menguasai ya apa-apa saja yang diperlukan tentang ilmu seputar peternakan entok, kalau sudah kita kuasai ilmunya ya, maka kita juga harus menguasai ilmu pemasaran. Berkali-kali saya katakan bahwa pemasaran itu merupakan ujung tombak, jadi finish dari sebuah proses ya. Kita sudah oke ya, membuat entok-entok kita produktif memproduksi telur, lancar menetaskan DOE ya, sehingga banyak kita panen ya. Nah tetapi setelah itu kita bingung mau jual kemana. Bahkan di video-video kita sebelumnya sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa pentingnya kita menguasai pemasaran teman-teman. Jadi caranya bagaimana? Cara yang mudah untuk kita memasarkan DOE ya, kalau memang teman-teman mau mengikuti langkah saya, jika memang setuju, silakan teman-teman melakukan perjanjian. Dengan siapa? Dengan pihak toko pakan ternak, yang mana kita membeli pakan dari situ ya. Kita ambil pakan ternaknya, kita beli pakannya, dan kemudian kita jual hasil ternak kita. Dan kebanyakan pihak toko ternak pasti mau, pasti setuju. Kenapa? Karena memang pihak toko ternak justru malah sangat-sangat diuntungkan ya. Pakannya kita beli ya, mereka dapat untung, dan kemudian kita jual DOE ya. Setelah mereka jual lagi, mereka juga dapat untung. Jadi 2 kali lipat keuntungan dari pihak toko ternak teman-teman. Sehingga teman-teman tidak usah takut. Itu cara saya di dalam memasarkan DOE entok atau hasil panen anak-anak entok saya teman-teman. Yang pertama. Kemudian yang kedua ya,
Yang kedua, cara memasarkan kita supaya lebih mudah, jangkauannya luas, teman-teman, ya, maka kita harus online kan. Silahkan di-share di media sosial yang teman-teman miliki, ya, karena ini merupakan salah satu cara, ya, tercepat dan efektif, teman-teman, untuk saat ini. Karena dengan adanya handphone ini, teman-teman, kita tentu saja sangat dipermudah, ya, sangat dimudahkan untuk melakukan apapun, apalagi untuk memasarkan, ya. Itu sangat gampang sekali dan cukup mudah sekali, teman-teman dan sahabat semua, ya. Jadi saya rasa hanya ini dulu penyampaian kita kali ini. Kesimpulan daripada video kali ini, teman-teman dan sahabat semua, jangan sekali-kali teman-teman melakukan spekulasi yang keliru, meninggalkan pekerjaan pokok demi peternak entok, tetapi syarat-syarat untuk menjadikan usaha peternakan entok itu teman-teman belum penuhi, maka hasilnya pasti jong, teman-teman pasti rugi, teman-teman pasti akan kocar-kacir, kalang kabut. Percayalah teman-teman dan sahabat semua, ya. Tapi silahkan jadikan usaha peternakan entok ini sebagai penghasilan utama ketika syarat-syarat yang diperlukan itu sudah kita penuhi. Salah satunya adalah populasi 300 ekor minimal, dan kemudian kita paham tentang seluk-beluk ilmu pengetahuan tentang ternak entok, dan kemudian kita kuasai tentang ilmu pemasarannya. Baik teman-teman dan sahabat semua, meskipun agak sedikit panjang durasinya, tetapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman bisa termotivasi dan akan melangkah dengan langkah yang tepat, dengan cara yang benar, dan kemudian dengan komitmen yang betul-betul, teman-teman dan sahabat semua. Baik, akhirnya saya harus undur diri. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.